Sekarang kita bahas yang ketiga, yaitu intensi atau niat. Lalu di mana posisi niat dalam hal ini? Sebelum saya lanjutkan pembahasan, kita lanjutkan praktek di awal yang menggunakan botol air mineral itu. Oke, sekarang lihat kembali botol air mineral yang ada air mineralnya. Anda berikan atensi, otomatis Anda membangun koneksi kan? Nah, sekarang Anda katakan di dalam hati aja, air mineral ini menyembuhkan, air mineral ini menyembuhkan, air mineral ini menyehatkan. Anda bisa katakan berulang-ulang. Nah, itu dia. Yang Anda lakukan itu adalah intensi. Anda sedang menyalurkan niat. Jadi, jika atensi membuat sesuatu menyambungkan kabel, maka niat adalah sesuatu yang memberikan konten atau isi yang akan dilewatkan melalui kabel koneksi itu. Niat ini sangat pribadi sifatnya. Oleh karenanya, sama-sama memberikan atensi pada hal atau orang kepada hal atau orang yang sama. Niat antar orang bisa berbeda. Niat tidak hanya berisi hal baik, niat juga ada niat buruk. Jadi secara jalur alam semesta, jalur kabel yang digunakan saat Anda mendoakan baik dengan saat Anda menyantet orang itu adalah jalur koneksi yang sama. Ingat bahwa mekanisme alam semesta itu netral, ya seperti pisau. Bisa Anda gunakan untuk memasak, bisa juga Anda gunakan untuk mencelakai orang. Tapi yang perlu diingat, segala sesuatu akan kembali kepada diri Anda sendiri suatu saat nanti, entah kapan. Guru saya di kelas pelatihannya punya cerita menarik terkait atensi, koneksi, dan intensi ini. Jadi singkatnya, di daerahnya ada suatu jalan yang ramai untuk bisnis, salah satunya bisnis kuliner. Di situ ada ruko-ruko yang disewakan. Alkisah ada satu pemilik ruko yang licik. Dia melihat bisnis orang yang menyewakan rukonya itu maju pesat. Muncul pikiran nakal untuk mengakuisisi atau mengambil alih. Caranya harga sewa ruko dinaikkan ke angka yang besar. Awalnya si penyewa ruko menyanggupinya karena nggak ada opsi lain. Di situ kan ramai dan strategis buat bisnis kulinernya. Namun karena angka sewa terus-menerus dinaikkan, lama-lama dia nggak sanggup bayar. Dan memang inilah harapan si pemilik ruko. Akhirnya si pemilik ruko menawarkan untuk mengambil alih bisnis si penyewa ruko. Bisnis itu pun berganti pemilik. Apa yang terjadi? Bisnisnya tidak seramai pengelola sebelumnya. Mengapa? Ya, balik lagi ke soal intensi. Apakah si pemilik ruko itu punya intensi awal untuk berbisnis kuliner? Tidak. Ya. Dia menguatkan atensi ke bisnis menyewakan ruko. Itulah dia. Hasilnya jadi beda. Dengan demikian, dalam perihal bisnis, bukan hanya soal hitung-hitungan keuntungan di kalkulator. Faktor intensi, niat adalah faktor penting. Segala sesuatu itu ditentukan niat. Itu oke ya. Jadi sampai sini kita sudah cukup bahas tentang niatnya. Yang berikutnya akan saya bahas tentang pembuktian fenomena vibrasi.